Halo, selamat siang teman-teman traders. Kondisi struktur market di time frame H4 Gold saat ini mulai cenderung bullish ya, karena sudah terbentuk struktur higher low dan juga higher high. Dan saat ini harga sedang terkoreksi turun dari titik tertingginya di kisaran 4579. Level yang menjadi titik perhatian saat ini ada di higher low terdekat di harga 4488, di mana level ini bisa menjadi tempat pijakan entry buy yang paling dekat. Seperti yang sudah kita bahas di video analisa sebelumnya di hari Jumat kemarin di tanggal 22 Mei, bahwa kecenderungan arah gold secara statistik masih cenderung turun di tren medium dan di tren besarnya. Maka mencari peluang entry sell di area supply warna abu-abu yang sudah kita gambar bisa menjadi pilihan entry yang sangat menarik. Dan benar saja ya, harga terlihat bergerak naik sampai area supply terdekatnya dan harga terpantul turun sekitaran 500-an pips. Ini artinya bahwa analisa dan mapping yang sudah kita buat di hari Jumat kemarin masih bekerja dengan sangat baik ya. Semoga teman-teman yang mengikuti dan menonton video analisa tersebut bisa menutup sesi tradingnya dengan profit yang maksimal. Sekarang jika kita perhatikan chart gold pada time frame H1, arah struktur marketnya juga mulai bullish. Dan saat ini harga sedang terkoreksi turun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa saat ini kekuatan buyers mulai mendapatkan perlawanan dari sellers di time frame yang lebih kecil. Dalam kondisi seperti ini, maka kita bisa mencari peluang entry buy sedekat mungkin higher low terdekatnya di kisaran 4488. Kemudian untuk analisa lengkap mengenai arah tren secara statistik sekaligus area dan level-level krusial lainnya yang wajib teman-teman perhatikan akan saya jelaskan setelah ini ya. Jadi pastikan jangan skip videonya karena bagian ini cukup penting untuk menentukan arah trading selanjutnya. Nah, teman-teman, saya udah gambar untuk area-area dan level-level krusial yang perlu teman-teman perhatikan di pair gold ini untuk 1 minggu ke depan ya. Tapi sebelum kita membahas charts berikut ini, saya mau bahas charts ini dulu ya teman-teman. Di charts ini kita akan mengidentifikasi arah tren di gold ini secara statistik menggunakan indikator moving average dan juga Bollinger Bands. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau belajar cara menganalisa pergerakan harga atau mengidentifikasi arah trennya secara statistik, saya udah buatin video strateginya ya teman-teman. Jadi teman-teman langsung akses aja di link yang akan saya taruh di pojok kanan atas dari video ini, dan juga linknya nanti akan saya taruh di kolom deskripsi dari video ini. Nah, sekarang mari kita perhatikan di charts gold pada time frame H4 berikut ini. Kita akan mengidentifikasi arah tren besarnya. Di sini saya menggunakan indikator moving average mingguan yang warna pink dan juga moving average bulanan yang warna biru beserta Bollinger Bands-nya. Untuk arah tren besarnya di gold ini masih cenderung turun ya teman-teman, di mana moving average mingguan masih bermain di bawah moving average bulanannya. Sekarang kita turun ke time frame H1 untuk mengidentifikasi arah tren mediumnya. Di sini saya menggunakan indikator moving average harian yang warna hijau dan juga moving average mingguan yang warna pink beserta Bollinger Bands-nya. Di sini untuk arah tren mediumnya masih cenderung naik ya teman-teman, di mana moving average harian masih bermain di atas moving average mingguannya. Sekarang kita turun ke time frame 30 menit untuk mengidentifikasi arah tren kecilnya. Di sini saya menggunakan indikator moving average 8 jam yang warna orange dan moving average harian yang warna hijau beserta Bollinger Bands-nya. Di sini untuk arah tren kecilnya mulai cenderung turun ya teman-teman, di mana moving average 8 jam mulai cross down dari moving average hariannya. Nah, kemudian strategi yang bisa kita bangun dengan melihat arah tren kecil di time frame 30 menit, arah tren medium di time frame H1, dan arah tren besarnya di time frame H4, maka ini arah trennya secara statistik masih cenderung mix ya teman-teman. Jadi kalau kita melihat arah tren besarnya di time frame H4, kita masih bisa mencari opsi sell di harga semahal mungkin. Tapi kalau kita melihat arah tren mediumnya di time frame H1, kita masih bisa mencari opsi buy di harga semurah mungkin. Nah, sekarang kita kembali ke charts berikut ini ya teman-teman untuk menentukan zona-zona yang menarik untuk mencari peluang entry buy maupun entry sell-nya. Buat teman-teman yang mau mencari peluang entry buy, teman-teman bisa memanfaatkan area demand warna abu-abu yang di bawah ini yang ada di kisaran 4504 sampai 4479. Jadi kalau harga turun mendekati atau memasuki area ini, teman-teman bisa mulai mencari entry buy-nya. Dan kemudian area entry buy selanjutnya yang mempunyai peluang
yang tinggi untuk profit ya, teman-teman bisa memperhatikan area demand mayor yang warna biru ini yang ada di kisaran 4420 sampai 4349. Kemudian teman-teman yang mau mencari entry sell, teman-teman masih bisa memanfaatkan area supply yang di atas ini yang ada di kisaran 4559 sampai 4589. Kemudian untuk area supply selanjutnya itu ada di kisaran 4644 sampai 4671 ya. Di sini bertepatan dengan Fibonacci level 50%. Kemudian untuk area supply selanjutnya itu ada di kisaran 4726 sampai 4773 dan ini bertepatan juga dengan Fibonacci level 61,8%. Dan sekarang kalau kita pindah ke time frame H4, ini kalau teman-teman lihat ada area demand warna biru ya yang udah saya sebutin tadi, dan ini juga bertepatan dengan Fibonacci 61,8% ya teman-teman, yang saya gambar dari titik terendah yang ada di sini sampai titik tertinggi yang ada di sini ya teman-teman. Dan kemungkinan besar kalau harga gold bisa turun dan memasuki area ini juga bisa menjadi peluang entry buy atau pijakan entry buy yang sangat menarik ya teman-teman. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat ya di bawah area demand mayor ini ada area demand yang besar sekali ya teman-teman. Ini yang ada di kisaran 4255 sampai 3994 ya. Jadi area demand ini saya gambar dari time frame weekly ya teman-teman. Nah, sekarang mari kita lihat gambarnya di time frame weekly ya. Ini area demand-nya ya yang sangat-sangat mayor ya. Dan area demand ini sudah pernah dites gold ya yang waktu turun kencang di bulan Maret kemarin ya. Kemudian harga gold memantau di area ini naik kurang lebih sejauh 8000 pips ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman selalu mengikuti video analisa dan mapping gold dari awal mulanya ya, sebelum harga gold terjun ke bawah ini ya, saya udah gambar area demand ini dan area demand ini masih bekerja dengan sangat baik ya teman-teman. Dan nantinya juga kalau harga gold kembali memasuki area demand ini juga kemungkinan besar bisa bekerja dengan sangat baik ya. Tinggal nanti teman-teman perhatikan price action yang ada di time frame yang lebih kecil ya, minimal di time frame H1. Kemudian kalau kita lihat di time frame weekly saat ini ya teman-teman, untuk struktur market gold ya itu arahnya sudah mulai turun ya teman-teman. Jadi ini high-nya, di sini low-nya, dan kemudian di sini high-nya, dan kemudian di sini lower high-nya, kemudian harga bergerak turun dan di sini adalah lower low-nya ya. Jadi struktur marketnya di time frame weekly sudah mulai bearish ya teman-teman. Maka dari itu kalau harga gold ada pergerakan naik, maka kita masih bisa mencari peluang entry sell-nya ya teman-teman. Dan sekarang kalau kita lihat time frame monthly gold ya teman-teman ya, ini closing candle monthly gold ini kurang sekitar 5 hari lagi. Jadi kita akan lihat seperti apa. Kalau closing candle monthly-nya bearish, maka kemungkinan next month mungkin candle-nya masih bisa turun dulu ya teman-teman. Dan kita lihat dalam 3 bulan terakhir ini body candle-nya masih bearish ya teman-teman, walaupun di 2 bulan terakhir bearishnya itu turun secara perlahan ya teman-teman. Dan kalau boleh saya prediksi ya, kemungkinan besar harga gold kedepannya mungkin masih akan bermain sideways ya teman-teman, di range yang cukup lebar. Jadi range yang bisa kita perhatikan yang ada di time frame weekly tadi ya teman-teman, yaitu antara range demand yang ada di bawah, kemudian teman-teman juga bisa perhatikan range supply yang ada di atas ya, yang ada di kisaran 4809 sampai 5298. Jadi mungkin harga akan bolak-balik di area ini aja teman-teman. Jadi teman-teman kalau menurut saya sih perlu gambar ya untuk area ini. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk kalau misalnya harga mencapai area bawah, berarti ini potensi untuk buy sangat oke. Dan kalau harga mencapai area atas, maka teman-teman bisa mulai mencari entry sell-nya secara big map-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi mungkin segitu dulu aja ya untuk video analisa dan mapping gold untuk 1 minggu ke depan. Semoga apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat dan bisa memberikan insight buat teman-teman semua yang sedang trading di gold ini. Yang terakhir, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di videoku yang lain ya. See you, bye-bye guys. Thank you.